Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Arifah, NIM saya 2021A1H206. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Urgensi Integrasi Nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration. Integration itu berarti kesempurnaan atau keseluruhan, dan nasional itu berarti bangsa. Kurana 2010 menyatakan bahwa integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara setiap warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kosakata yang berbeda, agama yang berbeda, daerah yang berbeda, namun kita memiliki keyakinan bahwa kita semua adalah satu. Dan jenis integrasi ini sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa yang kuat dan makmur. Kemudian yang kedua adalah jenis dari integrasi. Yang pertama adalah integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan adanya proses penyatuan suatu kelompok sosial dan budaya yang berbeda dalam satu kesatuan wilayah dan dalam pembentukan suatu integrasi nasional. Dan yang kedua adalah integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional, pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam pemeliharaan tertib sosial. Kemudian yang keempat ada integrasi elit massa. Integrasi elit massa ini menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Dan yang kelima ada integrasi tingkah laku. Integrasi tingkah laku ini atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi tercapainya tujuan bersama. Kemudian selanjutnya itu pentingnya integrasi nasional. Integrasi diperlukan untuk menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan identitas nasional, misalnya seperti bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, dan ideologi nasional dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu integrasi versus disintegrasi. Disintegrasi itu merupakan kebalikan dari integrasi. Jika integrasi itu keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di suatu bangsa, jadi disintegrasi itu dapat diartikan sebagai ketidakpaduan atau keterpecahan, karena disintegrasi itu merupakan kebalikan dari integrasi. Contohnya seperti tawuran, bahkan perang juga merupakan salah satu contoh dari disintegrasi. Dan biasanya penyebab dari disintegrasi ini itu kesenjangan ekonomi di antara suatu wilayah. Kemudian selanjutnya materi kedua yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Jadi menurut Suryo 2002 ada tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi. Yang pertama itu model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua model integrasi kolonial, dan yang ketiga itu model integrasi nasional Indonesia. Jadi model integrasi Imperium Majapahit ini merupakan model integrasi pertama yang bersifat kemaharajaan atau Imperium Majapahit. Kemudian struktur kemaharajaan ini yang begitu luas ini berstruktur konsentris. Kemudian selanjutnya itu adalah model integrasi kolonial. Model integrasi kedua atau lebih tepat disebut dengan integrasi atas wilayah Hindia Belanda yang baru sepenuhnya dicapai itu sekitar abad ke-20.
dengan wilayah yang bertentangan dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga itu ada model integrasi nasional Indonesia. Model integrasi nasional Indonesia ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara merdeka, itu tahun 1945. Nah, meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, namun integrasi model ketiga ini berbeda dengan integrasi kolonial yang sebelumnya. Integrasi model sebelumnya kan itu lebih dimaksud agar rakyat jajah Hindia Belanda mendukung pemerintah kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasa wilayah. Nah, integrasi model ketiga ini dimaksud untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka. Kemudian selanjutnya itu pengembangan integrasi di Indonesia. Howard Reagan dalam Muhaimin and Colin McAndrews 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Nah, kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara itu adalah yang pertama, adanya ancaman dari luar, kemudian yang kedua, gaya politik kepemimpinan, yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, yang keempat, ideologi nasional, dan yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Kemudian selanjutnya itu adalah pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yaitu yang disebut dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 itu pada alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu dapat dicapai atau akan dapat cepat terwujud itu jika keuangan negara sehat, atau dengan kata lain itu negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan untuk menunjang tujuan negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum tersebut. Berbicara tentang keuangan negara yang sehat, tidak bisa terlepas dari sumber-sumber penerimaan negara. Salah satu sumber keuangan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya untuk membangun integrasi secara terus-menerus itu dilakukan. Nah, terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Kemudian yang kedua, tantangan dalam membangun integrasi. Dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi datang dari dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Kemudian materi selanjutnya itu adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi integrasi nasional. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang suatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.